Bentar ya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan pengarahan dari praktikum 4 ya terkait dengan uji mikrobiologis. Ya, sebentar. Ya, eh, saya infokan aja ya bahwa adik-adik kelas A, B, dan C, yaitu kan kelompok praktikum A ya, itu nanti setelah pengarahan hari ini bisa langsung mengerjakan pretest ya di Hebat e-learning sudah saya buka aksesnya jadi bisa dikerjakan, nanti ditulis di kertas lalu diupload gitu. Ya, uji mikrobiologis itu ada dua tipe ya, kualitatif dan kuantitatif. Di mana kualitatif itu ada uji katalase dan reduktase ya. Kedua uji ini adalah uji enzimatis. Jadi nanti juga adik-adik tentunya ikut dalam apa namanya pengujian katalase maupun reduktase. Kemudian kuantitatif ya, ini adalah metode sebar atau permukaan dan metode tuang. Jadi ada dua metode kuantitatif, metode tuang, pur atau surface permukaan. Ya tujuannya untuk breeding ya, untuk melihat breed ya, menumbuhkan gitu ya si bakterinya dan menghitung berapa total plate count-nya atau TPC dan juga most probable number atau MPN. Ini adalah metode kualitatif untuk mengetahui berapa jumlah eh, bakteri yang ada di dalam sampel yang kita uji ya dengan dua metode yaitu metode tuang dan metode permukaan atau pure plate dan surface. Jadi total plate count atau TPC, ini prinsipnya adalah apabila sel bakteri yang masih hidup itu ditumbuhkan pada media agar, maka sel tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Gitu ya. Jadi keuntungannya apa? Hanya sel hidup yang dapat dihitung gitu, yang tumbuh aja, yang hidup aja yang bisa dihitung. Beberapa jenis bakteri itu dapat dihitung sekaligus dan dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi bakteri karena koloni yang terbentuk mungkin berasal dari satu sel bakteri dengan pertumbuhan yang spesifik. Ada keuntungan dan tentunya ada kelemahan, di mana kelemahannya eh, adalah hasil perhitungan tidak menunjukkan jumlah sel bakteri yang sesungguhnya karena beberapa sel yang berdekatan mungkin membentuk satu koloni sehingga kita hitungnya satu. Kemudian media dan kondisi yang berbeda itu mungkin menghasilkan nilai yang tentunya berbeda pula. Kemudian bakteri yang ditumbuhkan harus dapat tumbuh pada media padat dan membentuk koloni yang kompak dan jelas. Dia tidak menyebar. Kemudian kelemahannya juga memerlukan persiapan dan waktu inkubasi beberapa hari sehingga pertumbuhan koloninya dapat dihitung. Dan metode ini dilakukan setelah sampel susu itu diencerkan. Jadi ada proses pengencaran terlebih dahulu, biasanya pengencarannya 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Atau 1:10, 1:100, 1:1000. Dan seterusnya, bisa sampai 6 kalau sampelnya cair. Kemudian eh, pengenceran ini dibuat tergantung pada mutu susu. Semakin tinggi jumlah bakteri yang terdapat di dalam susu, maka semakin tinggi pula pengenceran yang harus dilakukan. Sehingga pengambilan sampel dilakukan secara aseptis
dan pada setiap pengenceran dilakukan pengocokan sebanyak 25 kali untuk memisahkan sel-sel mikroba yang bergabung menjadi satu. Kemudian larutan yang digunakan sebagai pengencer dapat berupa fosfat buffer atau buffer peptone water, larutan garam fisiologis, NaCl fisiologis ya, 0,85 sampai 0,9%. Kemudian larutan Ranger, peptone water 1%, atau aquade steril. Untuk mengetahui jumlah bakteri pada permukaan luar bahan pangan, misalnya nih daging sapi, daging ayam, atau ikan, itu pengambilan sampel dapat menggunakan metode usap, bisa menggunakan swab test, atau juga menggunakan pengenceran, di mana perbandingannya tetap 1:10. Ya, jadi misalnya 1 gram dibandingkan 10 mili di dalam 10 mili larutan pengencer. Gitu. Atau kurang nih 1 gram, coba 25 gram banding 250 mili gitu. Jadi tetap 1:10 tapi jumlahnya 25:250. Kemudian untuk swab method ini juga memungkinkan sekali ya digunakan, cuman kadang itu kan tidak akuratnya karena kita udah pegang gitu ya si dagingnya itu. Kemudian khawatirnya malah yang tumbuh itu akibat dari bukan dari produk pangannya, tetapi dari apa namanya bakteri lain di lingkungannya gitu ya, atau pekerjanya gitu. Dan cara ini dilakukan dengan menggunakan lidi yang ujungnya nanti dibalut kapas atau cotton swab ya, kemudian diusapkan pada permukaan sampel, lalu dimasukkan ke dalam larutan pengencer. Menghitung jumlah bakteri dengan metode TPC ya. Yang pertama ada metode tuang atau pour plate. Ya, ada 2 metode ya, metode tuang dan metode permukaan. Ini kita ke metode tuang terlebih dahulu. Metode tuang itu sebutan lainnya adalah pour plate. Caranya, ke dalam cawan Petri yang steril dimasukkan larutan atau sampel, bukan larutan ya, sampel yang dilarutkan ya, berupa larutan, tapi itu adalah sampel sebanyak 1 mili, ya, sampel susu dengan pipet steril. Ya, ini yang sudah diencerkan. Kemudian, setelah sampelnya itu masuk di dalam petri steril, tuangkan media steril yang telah didinginkan sampai pada suhu 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius sebanyak 15 mili. Jangan membuka tutup cawan terlalu lebar ya untuk menghindari kontaminasi. Kemudian media agar yang digunakan disesuaikan dengan jenis bakteri yang akan ditumbuhkan. Untuk sampel susu biasanya digunakan nutrien agar atau alkalis pulin agar. Kemudian digerakkan cawan petri secara berputar-putar horizontal supaya media merata. Lalu didiamkan, biarkan memadat. Lalu cawan petri diinkubasikan dengan posisi terbalik di dalam inkubator selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Ya, suhu dan waktu inkubasi ditentukan sesuai dengan jenis bakteri yang akan dihitung. Dan sebaiknya dilakukan pemupukan secara duplo, yaitu menggunakan 2 cawan petri untuk setiap pengenceran. Ya, nanti adik-adik belajar TPC, karena kan hari Kamis ya praktikumnya. Itu nanti inkubasi lihatnya hitungnya itu Jumatnya. Jadi akan ada waktu yang pada saat topik ini adik-adik Jumat harus kembali ke lab untuk menghitung hasilnya. Kemudian metode permukaan, ya metode yang kedua adalah metode permukaan atau surface plate, di mana prosedurnya adalah tuangkan media agar steril ke dalam cawan petri steril dan biarkan memadat terlebih dahulu. Lalu masukkan 0,1 mili sampel. Kalau tuang itu 1 mili. Kalau permukaan 0,1 mili. Ya, kalau tuang sampel dulu baru medianya, sedangkan permukaan adalah media dulu, dibiarkan padat baru sampel 0,1 mili yang sudah diencerkan dimasukkan ke atas permukaan media agar. Nggak hanya ditetesin aja, kalau yang dituangkan yang diaduk-aduk secara horizontal ya pelan-pelan supaya mencampur. Nah, kalau permukaan itu diratakan menggunakan
batang gelas bengkok atau hockey stick yang telah dicelup ke alkohol atau dibakar terlebih dahulu dipanaskan sehingga steril. Tunggu dingin dulu baru diratakan. Jangan panas-panas diratakan ya, nanti mati bakterinya. Sama, inkubasinya seperti metode tuang. Dimasukkan ke inkubator pada suhu 37 derajat Celcius 24 jam. Dan harus diingat, karena sampel susu yang dihitung adalah 0,1, maka harus dimasukkan ke dalam perhitungan pengenceran untuk mendapatkan total count-nya. Tuh, jadi ada dua cara ya, metode tuang dan metode permukaan. Kalau tuang itu 1 mili sampelnya, kalau permukaan 0,1 mili. Kalau tuang itu sampel dulu baru media, kalau permukaan media dulu baru sampel. Ini adalah cara menghitung jumlah bakteri. Jumlah bakteri dihitung dengan mengalihkan jumlah koloni yang tumbuh pada media dengan pengencerannya. Jika dilakukan duplo, maka jumlah koloni dari cawan duplo dibagi 2. Dengan cara hitungannya jumlah bakteri sama dengan jumlah koloni dikalikan 1 per faktor pengenceran. Kemudian ini adalah skema dari total plate count ya dengan metode tuang untuk sampel cair. Jadi karena susu itu kan dia udah cair ya, jadi tidak perlu diencerkan. Jadi sampel itu ada 2 macam, sampel padat dan sampel cair. Sampel cair itu kalau udah cair langsung aja dilakukan pengenceran. Sedangkan sampel padat itu harus dilakukan pengenceran lagi terlebih dahulu. Ini adalah skemanya untuk metode tuang dengan jumlah apa namanya sampelnya 0,1. Kenapa kok 0,1? Ini sama ya, 1/10 gitu ya. Oh, ini dia lompat. Jadi dari 10 pangkat 0 ke 10 pangkat min 2. Jangan salah ya, tadi kan saya sampaikan 1 mili untuk metode tuang, 0,1 mili untuk metode permukaan. Nah, ini metode tuang, tapi kenapa 0,1? Jangan rancu, lihat ini. Kalian lihat pengencerannya, 10 pangkat 2. 10 pangkat min 2 ini artinya 1/100. Ya, berarti pengencerannya itu 1/100. Nah, ini kenapa kok 0,1? Karena dibuatnya 10 mili. Kalau 1/10, 1 mili sampel dimasukkan ke dalam 9 mili larutan, sehingga totalnya di sini adalah 10, jadi 1/10. Sedangkan kalau 100, ini maunya tetap 10 mili, ya berarti sampelnya 0,1 ke dalam 9,9 mili. Bisa dipahami ya, masih bingung nggak untuk hitungan ini? Hati-hati ya, ini soalnya akan mungkin 80% ya akan keluar di ujian praktikum. Jadi adik yang nggak paham tanya, oke? Kalau nggak tanya saya anggap paham. Kemudian setelah 1/10, 1/10.000, 1/1 juta. Ini pengencerannya prosesnya. Nah, setelah diencerkan, nanti ditaruh di plate gini ya. Ada 4, ada 3, biasanya 4 dengan kontrol ya. Jadi ada 3 pengenceran, 1 kontrol. Fungsinya kontrol untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak fungsinya apa? Untuk mengetahui perbedaannya tuh. Perbedaannya, selain itu, yang lain, Sebagai pembanding dong. pembanding.
pembanding atas hasil positif negatif gitu. Selain itu apa lagi? Ada pendapat lain mungkin? Mengetahui kadar normal yang ada sebelum perlakuan. Ya, ya intinya kontrol itu adalah acuan atas keberhasilan dari satu rangkaian percobaan yang kita lakukan. Jadi, indikator keberhasilan dari yang kita kerjakan itu dikontrol. Kalau misalnya kontrolnya kontam, ada tumbuh bakteri, ya mungkin yang pengenceran yang dilakukan itu termasuk kontaminasi, bukan bakteri yang tumbuh akibat dari penanaman, inokulasi gitu ya. Sehingga kontrol itu adalah menjadi indikator utama keberhasilan yang kalian kerjakan. Selain itu juga sebagai pembanding hasil negatif dan positifnya. Tentunya kalau perubahannya itu tidak seperti kontrol, berarti dia positif. Tapi kalau seperti kontrol, itu dia negatif. Kalau di dalam konsepnya TPC, kontrol itu harus bersih ya, nggak ada pertumbuhan bakteri apapun gitu. Mungkin kalau yang di virologi itu beda ya, ada beberapa perlakuan-perlakuan yang kelompok kontrol itu kriterianya seperti apa itu beda. Yang jelas itu adalah indikator keberhasilan dari apa yang kita kerjakan. Kemudian ini sampel padat. Kalau tadi sampel cair ya seperti susu gitu. Kalau sampel padat itu harus dilakukan pengenceran terlebih dahulu dengan perbandingan 1/10. Contoh 5 gram dalam 45 mili. Ya, kenapa 45 mili? Karena 45 mili di dalam larutan yang disiapkan kan 45 mili. Sambalnya 5. 5 ditambah 45 berapa? 50 kan? Ya, jadi 5/50. Artinya apa? 1/10 atau 1/10 gitu. Ini cukup ada ini ya cukup perlu menghitung juga ya di mikrobiologisnya itu selain menghitung kebutuhan bahan, nanti adik-adik wajib bisa menghitung TPC maupun MPN. Wajib bisa, ya. Ini adalah caranya ketika sudah dilarutkan di 1/10, sehingga di sini 10⁻⁻1. Kalau yang di sini kan 10⁻0, lompat ke 1/100, 1/10.000, 1/1 juta. Sedangkan yang sambal padat itu dia sudah 1/10 karena sudah dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Jadi 10⁻⁻1 lanjut ke 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁴ dan kontrol. Di sini menggunakan 1 mili setiap pengambilan pengencerannya. Nah, karena di dalamnya 9 mili. Sedangkan yang ini kan 9,9. Karena dia 1/100, makanya sampelnya diambil 0,1. Sedangkan yang ini 1/100 dari 1/10. Sehingga 9 mili diambil 1 mili. Jadi totalnya di dalamnya 10. Diencerkan, lalu diambil masing-masing larutan di setiap pengenceran ke petri dish kosong. Atau petri dish kosong kalau permukaan, sedangkan kalau metode permukaan ada medianya. Dan tentunya harus ada kontrol. Ini adalah gambaran contoh ketika TPC kalian tumbuh. Ini di pengenceran yang paling awal, yang kedua, ini yang ketiga. Semakin terlihat ya perubahannya, yang ini padat sekali jumlah koloninya, yang ini juga sudah mulai lebih sedikit, sedikit lebih banyak, dan yang ini lebih sedikit. Gitu. Nah, kalau kalau misalnya TPC yang seperti ini tuh nggak nemblok-nemblok biasanya kalau nggak diaduk gitu ya, atau misalnya
kontam itu biasanya nemblok-nemblok nggak satu-satu seperti ini koloninya. Lalu ini adalah cara menghitung koloni pada cawan. Yang pertama, cawan itu yang dipilih dan yang dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 30 sampai 300. Diingat-ingat ya. Pokoknya kalau saya udah bilang kayak gini itu pasti keluar ujian praktikum. Jadi kalau kalian sampai salah ya, itu berarti tidak pandai mengambil kesempatan atau peluang. Bukan tidak pandai secara akademik, tapi tidak pandai mengambil peluang. Ya, cawan yang dipilih adalah ya dan yang dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 30 sampai 300. Jadi koloni yang banyak ini kalian harus hitung semuanya, nggak boleh dikira-kira oh ini banyak lebih dari 300 loh. Kok keren gitu loh bisa apa ya? Mengira-ngira 300 gitu. Itu semua harus dihitung. Mau dapat 1000 koloni, 2000, 1500 itu semua harus dihitung. Berapapun jumlahnya. Ya. Jadi ini semisal asumsinya pengenceran yang pertama itu ada 305. Pengenceran kedua ada 250. Sedangkan pengenceran ketiga ada 20. Kira-kira mana yang bisa dihitung? Pengenceran yang ketiga, Dok. Pelajaran ketiga dapat Keberapa? Ketiga dan kedua dokter. ya, kedua dan ketiga. Kenapa kok kedua dan ketiga? Karena yang pertama 305. Kan sudah dikasih tahu yang bisa dihitung itu 30 sampai 300. Dia lebih 5 itu tidak bisa dihitung. Karena apa? Nanti keterangannya TBUD. Terlalu banyak untuk dihitung. Jadi nggak bisa dihitung. Ya. Kemudian yang kedua 250. Walaupun dia ratus puluhan ya, ratusan, itu tetap bisa dihitung. Karena range-nya adalah 30 sampai 300. Nah, dia masih di bawah 300, jadi ini bisa dihitung. Kemudian yang ketiga, ada 20 ya, 20, 25. 20. Saya tadi bilang berapa? 20 dokter. 20 ya, kalau 20 berarti tidak bisa dihitung, yang bisa dihitung hanya yang kedua. Karena range-nya 30 sampai 300. Kalau 20 nggak bisa dihitung. Kalau 35 atau 33 itu bisa dihitung. Jadi yang di bawah 30 itu nggak bisa dihitung. Yang di atas 300 itu juga tidak bisa dihitung. Paham ya? Ingat-ingat ya, 30 sampai 300. Oke, saya lanjutkan poin kedua. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu itu merupakan suatu kumpulan koloni yang besar, di mana jumlah koloninya itu diragukan, sehingga dapat dihitung sebagai satu koloni. Ya, seperti ini nih misalnya ini kan gede banget nih. Ini mungkin beberapa koloni, tapi dihitungnya satu. Even nanti misalnya ada yang gede apa seperempat dari cawan, dari cawan. Nah, itu tetap dihitungnya satu. Ya, poin ketiga, suatu deretan atau rantai koloni yang terlihat sebagai suatu garis tebal juga dihitung sebagai satu koloni. Kemudian cara penulisan. Satu angka di muka dan di belakang, koma, dikali pengenceran. Satu angka di muka dan di belakang, koma, kali pengenceran. Berarti nulisnya itu pasti 2 koma, 1 koma, gitu ya, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6 gitu ya. Karena satu angka di muka dan di belakang koma dikali pengenceran. Itu cara menghitung koloni ya pada cawan.
cara menghitung jumlah bakterinya dari hasil yang dilaporkan itu hanya terdiri dari dua angka, ya, seperti yang tadi disampaikan, yaitu angka pertama di depan koma dan angka kedua di belakang koma. Jika angka yang ketiga itu sama dengan atau lebih besar dari 5, maka berlaku pembulatan ke atas sebanyak satu angka. Ya, jadi misalnya dapatnya 2,236, berarti 2,4 kayak gitu. Contoh, ya, ini perhatikan ya. Ini ada di buku sih adik-adik. Kalau teman-teman mau baca lagi silahkan. Dibacanya pelan-pelan ya supaya paham. Karena itu udah mudah sekali dipahami dari buku. Tinggal adik-adik mengasah aja. Ya, jadi ini adalah jumlah koloni per pengenceran. Katakanlah pengencerannya itu 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan 10 pangkat min 4. Kalian buatnya apa namanya 3 ya. Satu dulu deh. Ini daripada 3, satu dulu. Contoh, di pengenceran 10 pangkat min 2, dihitung ternyata ketemunya 234. Bisa dihitung nggak? Bisa masuk penghitungan nggak? Bisa. 234. Bisa, Gimana? dokter. Bisa. Bisa. Kemudian di pengenceran 10 pangkat min 3, 28 jumlah bakterinya. Bisa nggak dihitung? Bisa nggak masuk penghitungan? Tidak bisa, dokter. Tidak bisa. Ya, sama halnya di pengenceran 10 pangkat min 4 hanya satu. Sehingga yang bisa ditulis hitungannya adalah di pengenceran 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu kan 1/100 ya. Berarti nolnya 2. Di sini jumlahnya 234. 234 ditambah ini, nolnya 2. 1, 2. Berarti 23.400. 23.400 nulisnya gimana? Padahal ketentuannya angka yang ditulis adalah angka pertama di depan koma dan angka kedua di belakang koma. Sehingga ketemukan 23.400, tinggal ditulis aja 2 di angka pertama, diberi koma, dan diberi angka kedua belakangnya. Karena kan 23.400, jadi 2,3 dikali berapa? Ini kan 23400. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4. 2,3 kali 10 pangkat 4. Bingung nggak sampai sini? Belum. Ada yang bingung? Masih bingung, dokter, yang empatnya Masih. tadi. Masih bingung empatnya di mana? Oke. Saya ulangi ya. 234 adalah koloni yang ditemukan di cawan Petri di pengenceran 10 pangkat min 2. Berarti ini kan 1/100. 100 kan nolnya 2. Tambahin di sini nolnya 2. Di 234 ini tambahin nolnya 2. Tambahin 2. Berarti 23.400. Koloni forming unit CFU per mili. 23.400. Kok bisa 23.400? Karena di sini 1/100. Jadi dikali 100. Nolnya nambah 2 di sini. Apa dikasih catatan ya ini ya? Jadi nolnya nambah di sini. Maaf, maaf. Bentar ya, saya coba. Jadi 23.400 karena nolnya 2 di sini. Jadi lihat pengencerannya ya adik-adik ya. Kalau posisinya di sini di 10 pangkat 3 berarti kan dikalinya nolnya 3, 1, 2, 3 gitu. Tapi karena ini 28 berarti kan nggak bisa dihitung. Ya, jadi fokusnya ke 10 pangkat min 2 dulu.
Nolnya 2, karena kali 100, ininya 2 nolnya. Nah, ketentuannya itu nulis hasil total plate count-nya itu angka pertama, koma, angka kedua. Ini loh yang di poin nomor 1 dulu. Angka pertama di depan koma dan angka kedua di belakang koma. Berarti komanya itu harus ditaruh di tengah-tengahnya 2 dan 3. Paham nggak? Komanya ditaruh di 2 dan 3. Paham, dokter. Paham ya? Nah, Oke. kalau kenapa? Ya, Eh, kalau kalau komanya 2 di antara 2 dan 3, ya komanya di antara 2 dan 3, ya otomatis kan belakangnya koma harus dikalikan berapa gitu loh. Ada kalau komanya ada di antara 2 dan 3, bentar ini kejauhan. Nah kayak gini. Dulu kalau belajar SMA, berarti kan yang harus dikalikan kan ini ya, di belakang koma ada berapa angka? 4. 3400 berarti 1234. Ya sudah tinggal ditulis 2,3 dikali 10 pangkat 4. Empatnya dari mana? Dari ini 3400 karena 2,3. Ibaratnya nih 2,3 dikali 10.000 kan sama 23.400. Bisa dipahami nggak? bisa dipahami, dokter. Terima kasih. Bisa ya. Oke. Paham ya? Jadi berapapun pengencernya itu dikalikan ini tadi. Sebentar. Gitu ya. Jadi berapapun posisi jumlah pengencerannya itu dikalikan yang di atasnya. Jadi tidak hanya melihat angka saja, lihat atasnya. Kemudian nulisnya harus 2 koma, kayak gini ya, 1 koma, 2 koma. Ya tinggal aja di, dilihat di belakang koma ada berapa angka. Kalau 4 ya 4, 5 ya 5 gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ya, karena yang bisa dihitung hanya di pengenceran 10 pangkat min 2 dengan 234 jumlahnya, maka nulisnya hanya fokus ke bagian itu. Nah, sekarang di bawahnya, ini hitungan yang di bawahnya. Di pengenceran pertama, di pengenceran 10 pangkat min 2 ada 700. Bisa dihitung nggak? Tidak bisa, dokter. Tidak bisa. Pengenceran ketiga, 125. Bisa dihitung dia? Bisa dihitung. Bisa dihitung. Kalau 10 bisa dihitung nggak? Tidak bisa Ya, dihitung. dokter. Tidak bisa dihitung. Sehingga yang bisa dihitung hanya 125. Nah, 125 ini di pengenceran berapa? 10 pangkat 3. Maaf. 10 pangkat 3. Sehingga nolnya 3, 1, 2, 3. Dia 125.000. Ya, karena syaratnya adalah angka pertama dan angka kedua komanya harus ada di tengah-tengah, sehingga nulisnya 1,25000. Nah, ini lihat di poin nomor 1 nih. Jika angka yang ketiga sama dengan atau lebih dari 5, maka berlaku pembulatan ke atas sebanyak satu angka. Di sini ada 25, dibulatkan ke atas sebanyak satu angka, sehingga nulisnya 1,3. Pembulatan. 1,25, 1,26, 27, 28. Di ya, paham ya, nulis 1,3. Kali, kali berapa? Coba dilihat nolnya. Di belakang kok nolnya berapa?
1, 2, 3, 4, 5. Berarti kali 10 pangkat 5. Bisa dipahami? Bisa, dokter. Oke. Nih latihan soal lagi yang ketiga. Di sini ada di pengencaran 10 pangkat min 2 ada TBUD. Pengencaran 10 pangkat min 3 juga TBUD. TBUD itu apa? Terlalu banyak untuk dihitung. Berarti dia ribuan gitu ya. TBUD. Tidak bisa dihitung. Berarti yang bisa dihitung hanya di sini. 197. Jadi yang bisa dihitung karena dia masih range-nya 30 sampai 300, tinggal namain aja komanya 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 komanya. Nah, ini kan berarti 1,97. Ya, ini komanya di depan. Kok jelek benar. Ya, 1,97. 97 itu kan juga bisa dilakukan pembulatan ya. Pembulatannya satu tingkat di atasnya, berarti 0. Naiklah ke sisi sebelahnya. Berarti digenepin 200. Ya, dibulatkan 200. 1, 2, 3, 4. Ya, kayak gini ya, biar kalian nggak bingung. Pembulatannya 200. Sehingga nulisnya 2, bentar. 2,001234. Ya, 2,00 ini adalah pembulatan dari 197. Nolnya 4 ini adalah pengencerannya. Sehingga nulisnya 2,0 dikali 10 pangkat berapa ini? Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat 6. Itu ya. Gampang kan kalau paham? Gampang, dokter. Oke, jadi memang kuncinya TPCMN itu harus paham dulu dasarnya. Kalau kalian nggak paham dasarnya, nanti bingung hitungnya. Sekarang saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal lain nih. Kalau tadi saya bilangnya kan yang bisa dihitung hanya 30 sampai 300. Ya, kalau di dalam satu proses pengenceran, ditemukan salah satu yang bisa dihitung, kita hanya fokus ke penghitungan yang bisa dihitung. Nah, ini kalau ada kasus jika semua pengenceran yang dibuat untuk pemupukan menghasilkan angka yang kurang dari 30 di cawan, ya, hanya jumlah koloni pada pengenceran terendah yang dihitung. Pengenceran terendahnya kan di sini ya. Di sini. Pengenceran rendahnya di sini. Kok bisa di sini, Dok? Kan ini nolnya 2, ini nolnya 3, ini nolnya 4 lebih banyak. Itu ya. Nah, yang terendah yang dihitung. Maka hasilnya dilaporkan sebagai kurang dari 30 dikalikan dengan besarnya pengenceran. Tetapi jumlah yang sebenarnya itu juga harus dicantumkan dalam kurung. Jadi, paling rendah yang bisa dihitung adalah 30. Nah, di sini yang bisa dihitung di pengenceran terendah, yaitu jumlahnya 16. Maka nulisnya kurang dari 30. Kenapa kok kurang dari 30? Kan syaratnya ini. Sebagai kurang dari 30 ya, dikalikan dengan besarnya pengenceran. 30 dikalikan pengencerannya berapa? 2. 10 pangkat min 2, 1/100 kali 100, berarti nolnya 2, 1, 2. Karena harus ada koma di antara dua angka pertama, sehingga 3,0 kali 10 pangkat 3, karena nolnya 3. Tapi kurang dari ya, ditambah kurang dari. Ditambah nulisnya harus sama dengan
ini jumlah yang sebenarnya juga dicantumkan dalam kurung. Nah, selain kurang dari 30 tadi, dalam kurungnya adalah 16. 16 pengenceran 10 pangkat 2, nolnya 2 kali 100. Kemudian komanya di antara angka pertama dan angka kedua. Berarti 1,6 kali 10 pangkat 3. Karena angkanya 2. 1, 2, 3. Maaf, angkanya 3 ya. 1, 2, 3. Jadi juga ditulis 1,6 kali 10 pangkat 3. Ini kalau terjadi yang terlalu sedikit. Jadi nulisnya seperti ini. Paham ya? Masih bingung nggak? Paham, dokter. Paham ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Nah, kalau yang tadi kan kalau sedikit, ini kalau kebanyakan. Kalau banyak, lebih dari 300. Jika semua pengenceran yang dibuat untuk pemumpukan menghasilkan lebih dari 300 koloni. Di koloninya 300 semuanya pada cawan Petri. Maka hanya jumlah koloni pada pengenceran tertinggi. Pengenceran tertinggi mana? Yang di sini. Ya ini ya angkanya ya ke bawah kayaknya kegeser ini. Bentar, tak, saya benerin aja biar kalian nggak bingung. Sebentar. Mana tadi? Ya, kalau yang ini, kalau yang ini eh, 300 koloni ya, yang 300 koloni berarti yang dilihat hanya jumlah yang tertinggi, yang dihitung yang mana yang di sini, yang di sini. Misalnya, dengan cara menghitung jumlahnya pada seperempat bagian cawan Petri, kemudian hasilnya dikalikan 4, itu juga bisa. Nah, hasilnya dilaporkan sebagai lebih dari 300 dikalikan dengan besarnya pengenceran. Kalau yang tadi kan kurang dari, kalau ini kan lebih besar dari. Ya, sama ya seperti yang tadi. Lebih besar dari 300. Jadi nulisnya 300 lebih besar dari 300 dikali pengencerannya berapa? 4 tambah nolnya 1, 2, 3, 4. Berarti 3 juta. Karena komanya harus di antara angka pertama dan angka kedua, maka nulisnya 3,0 dikali yang di belakang ada berapa angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10 pangkat 6. Ya. Kemudian jangan lupa ditulis hasil akhirnya. Di sini kan 355. 355. Ya kan? 355. 355 ini bisa dibulatkan ya menjadi 360. Sehingga nulisnya 3,6 karena pembulatan. 3,6 dikali berapa? Belakangnya ada berapa? 1, 2, tambah 4, 6. Kayak gini nulisnya. Contoh lagi yang lainnya. Ya, yang paling tinggi, walaupun di sini kan nolnya 2, di sini nolnya 3, di sini nolnya 4. Coba kita lihat. 325, maaf. Benar. 325 nolnya 3, 1, 2, 3. 4, 10 pangkat, ini 20 di pengenceran 10 pangkat min 4, berarti nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Banyak mana? 325.000 sama 200.000. Banyak mana?
325.000. 325.000 berarti di pengenceran ini. Pengenceran ketiga. Ya. Jadi tempat teman-teman itu lebih enaknya dikalikan pengencernya supaya kelihatan oh besar ini kecil ini gitu. Maka yang ditulis adalah yang di sini 325. 25 dibulatkan menjadi 3 sehingga 3,3 dikali 1, 2, 3, 4 kali 10 pangkat 5. Dan ditulis lebih besar dari 30. Kayak gitu. Ada yang masih bingung nggak? Tidak ada, dokter. Jelas ya semuanya ya. Oke, Ya, saya lanjutkan. Nah, ini ada macamnya lagi. Kalau yang tadi saya jelaskan di nomor 1, 2, dan 3, itu kan rata-rata cuma satu ya. Di satu pengenceran cuma satu yang bisa dihitung. Ini satu bisa dihitung, yang ini satu bisa dihitung. Yang ini nggak bisa dihitung, tapi kebanyakan ya yang diambil yang paling kecil segi yang di sini. Sedangkan yang TBUD yang terlalu besar juga cuma satu yang bisa dihitung. Nah, sekarang kalau dua yang bisa dihitung dalam satu pengenceran, nah itu hitungnya gimana? Kembali lagi, sebentar. Ya, jika cawan dari dua tingkat pengenceran itu menghasilkan koloni dengan jumlah yang bisa dihitung, di mana antaranya 30 sampai 300. Jadi di sini nih pengenceran ini, oh ada dua yang bisa dihitung. 293 sama 41 yang bisa dihitung. Karena kan dia di range 30 sampai 300. Jadi ada dua yang bisa dihitung. Dan perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah dari kedua pengenceran tersebut kurang dari dua. Saya breakdown lagi biar nggak bingung. Kalau dua, itu tetap kalian lihat angkanya berapa. 293 di pengenceran 1/100 berarti nolnya 2. 10 pangkat min 3 di pengenceran, maaf, 41 di pengenceran 10 pangkat min 3, nolnya berarti 3, 1, 2, 3. Yang 4 diabaikan, kenapa? Tidak, dia kurang dari 30, jadi tidak perlu dihitung. Kita fokus ke dua pengenceran ini. Nah, kalau ada dua gini, kita harus melihat perbandingan ini ya. Bisa nggak ini diganti merah gitu ya biar jelas? Oh bisa bisa. Ini ya, perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah dari kedua pengenceran. Hasil tertingginya mana? 41.000. Terendahnya mana? 293. Berarti kan disuruh bandingin nih, perbandingan itu artinya kan dibagi. Berarti 41.000 dibagi per ya 29312. Berapa? Coba dihitung. 41.000 dibagi 293, 29.300 berapa jumlahnya? Hasilnya. Satu koma tiga sembilan, dokter. 1,39. Nah, jumlahnya 1,39. Lanjutkan ya. Nah, jika perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah dari kedua pengenceran tersebut itu kurang dari 2, kan kurang dari 2 ya dia ya, 1,39. Maka jumlah bakterinya, jumlah kuman atau bakterinya itu adalah rata-rata hasil dari kedua pengenceran. Coba hitung rata-ratanya.
293 ini ya rata-ratanya saya tulis ini ya. 29300 ditambah 41.000 dibagi 2 berapa? Kan rata-rata ya. Jumlah tertinggi sama terendah ditambah dulu, baru dibagi 2. Berapa? 35.150 dokter. 35, 1.150. 35.150. Ya, berarti nulisnya adalah karena dia kan harus komanya harus diletakkan di antara angka pertama dan kedua, berarti 3,5150. Benar ya, 3,5150. Berarti nulisnya ini 3,5 dikali berapa nih? 1, 2, 3, 4. 10⁻⁴. Jadi kalau dibagi ternyata jumlahnya kurang dari 2, maka hasil penghitungannya itu rata-rata dari kedua pengenceran ini. Nah, sekarang coba yang kedua. Di pengenceran 10⁻², ada 140. Ada 140. Di pengenceran kedua ada 32. Sama kayak tadi, dicek nolnya berapa. 140 di pengenceran kedua, berarti nambah di pengenceran 10⁻², atau 1/100, berarti nolnya 2. Bentar, saya ceputan. 32 di pengenceran 10⁻³ berarti nolnya 3. Tuh, 23. Ya, yang lebih tinggi berarti 32.000 dibagi 14.000 sama dengan berapa? Coba dibagi. 2,28 dokter. 2,28. Nah, artinya apa? Perbandingan atau pembagian dari hasil tertinggi dan terendah dari dua pengenceran ini, kalau diperoleh nilainya lebih dari 2, maka yang dilaporkan hanya hasil terkecil. Dari dua pengenceran ini yang terkecil yang mana? 140. 14.000. 140. 140 atau 14.000. Jadi nulisnya gini, 1,4 ya, ini nolnya, komanya di sini, kali 1, 2, 3, 4, 10⁻⁴. Gitu. Jadi dibagi dulu, kalau kurang dari 2, maka rata-rata, kalau lebih dari 2 pembagiannya, maka diambil pengenceran terkecilnya, hasil terkecilnya. Gitu. Dari sini masih Pak masih bingung apa udah paham? Mohon maaf dokter. Iya, Saya izin tanya. Ini mm-mm. kan kalau misalkan pengenceran kurang dari sama dengan 2, itu kan Betul. berarti jumlah kuman di rata-rata hasil dari 2 pengenceran. Iya, Sedangkan kalau misalkan yang tertinggi kan lebih dari 2. Tapi kan ini mm-mm. hasilnya eh, 2,2 ya dokter. Yang Iya. mana itu kan harusnya eh, kurang dari sama dengan 2 ya. Enggak, kalau 2,2 berarti lebih dari 2. Kalau 2 pas itu artinya 2 Oh, kurang atau sama dengan. oh alah. Oke, Gitu. makasih dokter. Sama-sama. Paham ya? Jadi kalau lebih dari 2 itu kalau 2,2 berapa? 2,1 berapa? Tapi kalau 2 aja itu dia masuknya yang terkecil. Apa kurang dari 2 yang harus dirata-rata gitu. Ini kalau 2 ya hasil ininya ya. Kalau dua dua yang bisa dihitung itu ada 2, 2 pengenceran. Itu ngitungnya seperti ini. Tapi kalau cuma satu ya seperti yang tadi yang di poin 1, 2, 3.
Nanti cek lagi di buku praktikumnya, coba teman-teman baca lagi. Ini sama persis kok kayak yang di buku praktikum. Jadi bisa berlatih lagi. Bisa dipahami ya? Bisa Oke. dok. Ya, Nah, saya dok. lanjutkan. Ini latihan saja. Maaf, ini kalau duplo, Ini kalau duplo. Kalau duplo itu sama kayak yang di poin sebelumnya. Ini kok berubah gini, bentar, bentar. Nah, udah. Kalau duplo ini sama sih basic penghitungannya seperti yang nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi. Ini kan poin nomor 5 ya. Bedanya kalau duplo tuh loh cuma di rata-rata. Jadi 175 sama 208 rata-ratanya berapa? Coba kita hitung bareng-bareng aja ya biar adik-adik nggak bingung. 175 rata-rata. Bentar. Jika digunakan 2 cawan Petri atau duplo per pengenceran, maka sebentar. Maka data yang diambil harus dari kedua cawan tersebut, tidak boleh diambil salah satu. Meskipun salah satu dari cawan duplo tersebut tidak memenuhi syarat di antara 30 sampai 300. Jadi jadi di rata-rata. Mana tadi ya? Ini. Di rata-rata. 175 ditambah 208 dibagi 2 berapa ya? Berapa? Jumlahnya berapa? 175 ditambah 208. Ditambah terus dibagi 2. 191,5 dokter. 191,5. Ya, tinggal aja langsung ditulis. Karena kan cuma ini ya yang bisa dihitung ya. Yang ini kan nggak bisa. Walaupun dari rata-rata. Berarti nulisnya 1,915. Berapa? Kali 100. Ini kan di pengenceran 10 pangkat min 2. Nolnya nambah 2. Maaf, ini kayaknya 191 aja ya biar nggak bingung. 191 aja. 192. Dibulatin ya. Berarti nulisnya 1,92 kali 12. Berarti 1,9 kali 10 pangkat 4. Ya, di belakangnya ini ada 4 angka. Kayak gitu ya, ini juga sama. Mau dilatihanin atau kalian coba sendiri? Mau kita bahas bareng atau teman-teman kerjain sendiri, belajar sendiri? Bahas bareng dok. Gimana? Bahas Bahas bareng dok. bareng. Bahas bareng. Oke. Ya, sekarang kita yang kedua. 138 ditambah 168 dibagi 2. Berapa? 138 ditambah 168 dibagi 2. 153 dokter. 153. Terus yang ini juga 42 ditambah 43 dibagi 2. Berapa? 42, 43 dokter. 43.
43. Ya, terus kita breakdown. Berarti yang di sini 153, yang di sini 43. Saya anu ya, sisi bentar-bentar. Bentar. Oke, berarti 153, nolnya 2, satunya 43, nolnya 3 ya. Berarti kita bagi dulu. Sini ya, sebelah sini ya. 43.000 dibagi 15.300. Berapa? 2,81 dokter. 2,81. 2,81 berarti lebih dari 2. Ya, berarti kalau lebih dari 2, apa yang harus dilakukan? Yang diambil yang mana? Yang nilai terkecil dokter. Nilai terkecil ya, seperti ini ya, seperti yang sebentar mana? Ini ya. Kalau lebih dari 2 yang dilaporkan hasil terkecil. Berarti, kebablasan. Berarti yang diambil yang terkecil. Yang terkecil adalah 153. Ya. Ya, berarti nulisnya 1,5. Kan ada 3 ya. 3,005,300 kali 10 pangkat 4. 4 gitu. Nama kayak ini. Kemudian yang ketiga sama 290 ditambah 280 dibagi 2 berapa? 285, Dok. 285. Kalau yang ini, yang 36 tambah 32 dibagi 2. 52. 50. Ya, 52 benar ya? Salah, 52 kan jumlahnya berapa? 36 kok, 36 tambah 32. Berapa? 3? 34, Dok. Dokter. 34. 34. Mm. Oke, 34 dihitung lagi. 285, nolnya 2. Yang satu 34, nolnya 3. Berarti 34.000 dibagi 285, nolnya 2. Berapa dibagi? Kayaknya 1 koma ya. Berapa Mbak Dika? 1,19. 1,2. 1,2. Ya, 1,2. Kalau 1,2 berarti yang dihitung gimana? Ingat nggak tadi ketentuannya? Kalau terendah, kalau 1,2 berarti rata, Rata-rata rata, pengencetan dokter. ya berarti, maaf, berarti rata-rata dari 2, berarti 34.000 ditambah 28.500. Ini saya nulisnya seperti ini karena supaya kalian nggak bingung pengali pengencerannya ya.
lalu dibagi 2. Berapa? Tiga satu ribu 250. 60. Ya, berarti kalau komanya di antara dua angka pertama berarti 3,1. Ini 3,13 ya. Kalau 12 itu kan berarti pembulatan, nggak ada pembulatan ya, karena kan 2 di sini. Berarti 31 kali 10 pangkat 4. 3,1 kali 10 pangkat 4. Karena di sini angkanya ada 4. Paham ya? Ini Paham, yang dokter. terakhir. Paham, Dok. Ya, yang terakhir. Nah, di sini di pengenceran 10 pangkat min 2 ada 291. Di pengenceran 10 pangkat 2 ada 305. Seperti tadi ya, ketentuannya walaupun eh di walaupun di antara duplo itu ada salah satu calon duplo yang tidak memenuhi syarat. Ya, ini ya yang tidak memenuhi syarat antara 30 sama 300 itu tetap dihitung rata-ratanya. Coret. Ya, tetap dihitung rata-ratanya. Jadi 32 291 ditambah 305 dibagi 2 berapa? 298, Dok. 298 ya. Kalau yang 25 27 kan nggak bisa ya karena kurang dari 30 dua-duanya. Kalau ini kan salah satu masih bisa dihitung. Sehingga 298 nolnya 2 karena pengencerannya 1/100 2,9898 bisa dibulatin nggak? Bisa jadi Bisa. 3,0. Jadi 3,0 ya. Ini 30 ya. Ibaratnya 30 0 0 0. Jadi nulisnya 3,0 kali 10 pangkat 4. Bisa dipahami ya? Ya, oke sudah sih hitungan TPC seperti itu. Ada yang masih bingung nggak? Silakan yang mau bertanya kalau masih bingung. Jelas ya? Saya lanjutkan ke berikutnya. Sekarang ke MPN atau Most Probable Number, di mana coliform merupakan suatu kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran ya, dan kondisi sanitasi yang tidak baik terhadap air. Selain itu makanan, susu, dan juga produk-produk lainnya. Dan adanya bakteri coliform di dalam makanan atau minuman itu menunjukkan kemungkinan adanya mikroorganisme yang bersifat enteropatogenik atau toksigenik yang tentunya berbahaya bagi kesehatan. Dalam pemeriksaan bakteri coliform ya pada susu itu mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui mutunya susu, memberikan gambaran tentang sanitasi pemerahan, proses-proses lainnya dan pengangkutan, dan memberikan gambaran tentang kesehatan hewan dan kebersihan ambing hewan, serta untuk mengetahui efisiensi dari proses pasteurisasi. Prinsipnya dari most probable number itu adalah metode MPN menggunakan media cair dalam tabung reaksi dan perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung positif
yaitu didapatkan pertumbuhan bakteri setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Bakteri koliform dibedakan atas dua kelompok, yaitu koliform fekal, misalnya Escherichia coli, yang berasal dari kotoran hewan atau manusia. Yang kedua, koliform non-fekal, misalnya Enterobacter aerogenes yang berasal atau ditemukan pada hewan atau tanaman yang telah mati. Metode MPN ini digunakan untuk menghitung jumlah bakteri koliform dan E. coli dalam sampel. Dan metode ini cukup sensitif ya dan dapat mendeteksi koliform dalam jumlah yang sangat rendah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pada metode MPN ini, misalnya ada 7 seri tabung, 9 seri tabung, atau 15 seri tabung lain dan lain-lainnya. Di mana masing-masingnya itu menggunakan tabel McReady sebagai acuannya. Lebih banyak tabung yang digunakan, maka menunjukkan ketelitian yang lebih tinggi, tetapi juga memerlukan peralatan yang lebih banyak. Ini adalah gambaran dari MPN. Nah, kalau TPC itu kan memang adik-adik ngerjain sendiri ya nanti ya. Nuang inokulasi, kemudian inkubasi sendiri, menghitung sendiri ya. Kalau MPN ini tidak melakukan sendiri sehingga nanti demonstrasi saja. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di pertemuan praktikum topik 4 bagaimana gambaran melakukan dan bentuknya seperti apa sih MPN itu gitu. Itu nanti akan saya perjelaskan di praktikum ke-4 prakteknya. Ya, ini adalah tahapannya karena kan nanti tahapannya pertama di encerkan dulu di BPW. Lalu dilanjutkan ke media BGBB atau Brilliant Green Bile Brood yang diinkubasi selama 24 sampai 48 jam. Sehingga akan membutuhkan ini ya, sehingga akan membutuhkan banyak sekali tahapan proses inkubasi. Otomatis kalian itu nanti akan menginkubasi berhari-hari ya, karena habis dari BPW ini harus diinkubasi dulu. Kemudian BGBB diinkubasi lagi, ke EMBA diinkubasi lagi, nanti ke Tripton Water untuk tes indol diinkubasi lagi. Makanya tidak memungkinkan untuk dilakukan praktikum berhari-hari, sehingga nanti adik-adik hanya demonstrasi. Ya, seperti ini nanti saya tunjukkan ini BGBB atau Brilliant Green Bile Brood. Kemudian ke EMBA lalu uji indol. Ya, nanti apa namanya? Demonya itu dalam bentuk apa namanya? Gambaran ini ya. Ini nanti real tetapi tidak melakukan langsung. Nanti adik-adik koas itu pasti dapat ini. Jadi prakteknya nanti di koas. Ya, jadi pada prosedur MPN itu dibuat pengenceran dulu 10:1, 2, dan 3. Seperti metode TPC. Dalam BPW bisa 0,1% atau 1%. Dan di setiap pengenceran diinokulasikan per mili ke dalam 5 tabung reaksi berisi 10 mili BGBB atau McConkey Brood di semua tabung atau 15-15-nya. Kemudian ke dalam masing-masing tabung reaksi dimasukkan tabung Durham dengan tujuan apa? Untuk menangkap gas yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi kalau positif ditandai dengan adanya gas yang dihasilkan oleh bakteri. Sehingga tujuan dari penggunaan tabung Durham yang dimasukkan di dalam tabung reaksi itu adalah untuk menangkap gas yang dihasilkan oleh aktivitas bakteri jika bakteri tersebut ada. Sehingga menandakan bahwa keberadaan bakteri di dalam tahapan BGBB tersebut gitu. Bila terdapat produksi gas dan asam pada BGBB atau McConkey itu diperkirakan positif koliform. Pengujian terhadap koliform. Yang pertama, inokulasikan semua tabung positif pada media McConkey Brood atau BGBB dengan cara strik pada media EMBA. Jadi celupin gitu ya, baru di strik ke EMBA. 1 cawan Petri untuk 1 pengenceran. Jadi 1 Petri itu dibagi 5 nantinya. Dibuat 5 area pada setiap cawan Petri untuk masing-masing tabung. Lalu diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam.
Identifikasi koloni khas coliform yang berwarna hitam atau bagian tengah berwarna gelap dengan bagian tepi transparan itu adalah cirinya. Ya, beberapa coliform membentuk koloni yang mukoid juga. Kira koloninya itu mukoid. Ada yang tahu nggak? Khas sekali yang mukoid itu apa? Sudah dapat bakmi kan ya? Ini pasti ada aspraknya bakmi ini apa kira-kira? Bakteri koloni bakteri yang mukoid. Pasteurella. Pasteurella di Emba. Kalau di Emba apa? Enterobakter. Saya kasih ke enterobakter yang ini E. coli, khas Dok. mukoid. E. coli Salmonella. di Emba. Emba di Emba. Dia bisa tumbuh di Emba. Depannya K apa? Klebsiella, Dok. Klebsiella, betul. Biasanya dia tuh juga ikut tumbuh karena kan mukoid dia tuh khas sekali kekhasannya dari Klebsiella. Ya. Kemudian catat jumlah tabung dari setiap pengenceran yang menghasilkan koloni khas dari coliform ya pada media Emba bisa E. coli ya, hijau metalik bisa yang colorless ya tapi mukoid atau yang dia membentuk bentuk koloni bulat gitu, macam-macam. Kemudian ini pengujian terhadap Escherichia coli ya, yang tadi yang pertama, yang kedua. Dengan OSE, inokulasikan semua tabung positif pada media MyConke atau BGBB ke dalam 10 mili. Ini tahapan yang tadi. Kemudian kalau positif menghasilkan gas ya, yang diduga positif terhadap E. coli. Nah, setelah dari BGBB itu diinokulasikan semua tabung positif ke EMBA. Ya. Nah, habis di EMBA kan dilihat tuh koloninya. Ya kan? Metalik kah, colorless kah, mukoid kah, gitu ya. Setelah itu diidentifikasi koloni khas tersebut ke dalam Tripton water. Bisa Tripton water, bisa BPW, buffer pepton water. Ya, pada setiap area, pada satu tabung. Jadi kan tadi satu petri dish dibagi 5 area, ya. Satu area diambil satu, masukin ke tabung pertama. Area 2, masuk tabung kedua. Area 3, dan seterusnya. Kemudian diinkubasikan 24 jam untuk meyakinkan bahwa koloni tersebut adalah benar-benar E. coli. Setelah itu dilakukan tes indol. Jadi pada tabung yang sudah dimasukkan koloni, di dalam tabungnya ada Tripton water atau buffer pepton water itu, diteteskan reagen Kovac ya. Apabila positif akan terlihat atau terbentuk cincin warna merah muda. Nah, setelah itu penghitungannya gimana? Kan koloni-koloninya itu kan di dalam satu tabung reaksi yang mana dia kan sudah menjadi larutan. Nah, setelah ditetesi tadi si reagen Kovac, nanti kan kebentuk tuh cincin warna pink, berarti hasilnya positif. Nah, nanti beberapa pengenceran itu yang positif dikonversikan, dicocokkan dengan tabel McReady. Nanti teknisnya pada saat praktikum keempat saja, supaya teman-teman nggak bingung kalau teori gini kan agak bingung. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa yang kelompok A bisa segera mengerjakan pretestnya sampai maksimal jam 1.